Hello vlog, welcome to my guys. Di sini saya dan teman-teman sedang berada di toko Terang Jaya. Di sini saya dan teman-teman akan melakukan sebuah wawancara terhadap saudara Ibrahim Akbar. Sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok 8 dan 9 ya, yang mana terdiri Nama saya Raffi Ahmad Fauzin, NIM 157. dan saya sendiri Fahri Akbar NIM 152. Dan saya Maulana Fatur Rahman NIM 174. Dan saya terakhir Bina Akbar Arianto, NIM 169. Dan tanpa basa-basi, mari kita wawancara. Check it out. Halo guys, jadi di sini kami sudah bersama dengan Mas Akbar, yang mana beliau ini adalah merupakan salah satu owner toko bangunan Terang Jaya yang beralamat di Jalan Raya Jatino, Boyolali, Klaten. Sebelum kami memulai perbincangan menanya-nanya Mas, bisakah Mas kayak menceritakan awal dibangunnya usaha ini? Baik, ini dulu pertama kali berdiri itu tahun sekitar 96 atau enggak 97 tuh. Saya masih kecil ya, masih bayi. Itu orang tua saya masih belum di sini nih, tempatnya itu masih sewa di bukan di sini, di agak jauh lah. Nah itu awal berdiri itu tahun ya 97 lah. Itu menginisiasi itu ibu saya. Itu pertama kali berdiri itu karena beliau punya ide pengen buka toko, tapi yang produknya itu nggak cepat basi, nggak cepat kayak istilahnya bisa awet tahan lama. Nah terus ya itu tercetuslah pengen buka toko bahan bangunan, dan pada saat itu di area Klaten, khususnya di Jatinom Tulung itu kan masih sedikit. Nah itu mungkin dari situ awal peluang buat bisnis ini, toko bangunan. Apakah ada banyak problem atau halangan gitu Mas saat menjalankan atau membangun toko ini? Ya untuk pertama kali ya kendalanya pasti modal lah ya. Kami kan waktu itu masih belum punya banyak networking, terus masih bahkan barang-barang yang kami jual itu masih sangat terbatas ya, belum kaya, jadi masih perlu pengalaman lah ya. Kendalanya selain modal ya, kita belum ada jaringan lah sama sesama toko bahan bangun, sesama rekanan bisnis gitu. Yang namanya bisnis kan Mas, itu kayak contohnya di toko bangunan ini. Jadi di toko bangunan ini kan ketika kayak pelanggan membeli, terus kayak pelanggannya itu kayak merasa barang itu tersebut tidak sesuai atau ada yang rusak gitu, apakah sering terjadinya retur barang atau pengembalian barang? Oh, kalau di sini ya, kalau misal beli mungkin barangnya belum dicoba ya, kalau udah dibawa pulang tapi dalam waktu 1 hari itu bisa diretur, bisa dikembalikan lagi. Jadi walaupun barangnya nggak sesuai masih bisa diretur. Terus apakah ada alasan kenapa toko ini diberikan nama Toko Terang Jaya? Ya mungkin nama terang itu lah ya, biar apa ya, sebenarnya nggak ada ini sih filosofinya, cuman ya sekedar dikasih nama lah gitu. Oh, jadi bisa jadi terang tuh karena ingin suatu kemakmuran. Kemakmuran. Biar lancar rezekinya gitu. Amin. Untuk motivasi membangun toko itu pertama Ya motivasinya ya kalian pertama harus optimis lah, maksudnya bakal ada hambatan dalam usaha ini Mas. setiap orang bangun usaha itu pasti punya hambatan ya. Untuk toko ini kan, ini barang yang kami jual itu kan beragam. Kendalanya salah satunya itu kalau barang stok lama itu kadang udah ya harusnya udah kejual ya, tapi masih numpuk gitu. Jadi kalau misal kayak kayu, kayak keramik gitu, nanti bisa aja pecah. Kalau kayu kan bisa termakan waktu, itu bisa kadang ringkos sendiri. Selain itu untuk
dari segi penjualan itu kan barang biasanya kalau kami ambil dari distributor itu apa, kadang bayarnya cash, kadang tempo. Nah kalau apa namanya barang masih banyak sedangkan jatuh temponya udah dekat kan itu juga jadi ini masalah juga. Jadi nggak bikin sendiri mas, kayak supply dari distributor gitu. Ya, ya. Dari masnya, apakah ada ciri-ciri atau kiat-kiat khusus buat anak muda sekarang mau buka usaha? Ya kalau untuk anak muda ya yang pertama kalian tuh cari ide. Maksudnya ya kalian kalau mau buka usaha, mau buka apa gitu kan kalian harus pikir dulu. Nah itu kalian misalkan kalau belum ada ide tapi pengen jadi pengusaha itu kan kalian carilah di market, di pasar kayak gitu yang sedang tren saat ini apa. Nah kayak gitu kalian cobalah buat dengan value kalian sendiri. Maksudnya oh produk ini nanti jadi beda dengan yang lain tuh apa, yang jadi orang lain tuh tertarik ke produk kalian yang mau kalian jual kayak gitu. Yang kedua tuh kalian optimis saja, optimis kalau produk itu pasti laku. Jangan mikir nanti wah ini kalau nggak laku gimana, nanti kalau usahanya gagal gimana. Itu yang penting kalian jalanin aja dulu. Terus yang ketiga tuh yang paling susah itu konsisten. Nah konsisten tuh kalian bisa bertahan dengan produk itu, terus kalian gimana caranya barang itu bisa improve, maksudnya kalian bisa survive di market dengan kondisi yang tidak menentu kayak gitu. Mungkin cara marketing atau memasarkan produk ini itu gimana mas? Apakah ada iklan atau pakai gimana? Sebenarnya kalau seperti toko bahan bangunan seperti ini nggak ada cara spesial atau cara khusus ya. Ini ya kalau toko bahan bangunan pada umumnya sama aja ya. Jadi kalau kita jual tuh biasanya ada ya pembeli, cuman ya kita lebihkan value-nya di kayak pelayanan, di servisnya kayak gitu. Kita harus ramah kayak gitu, terus harga produknya itu kita kompetitif, dapat bersaing dengan toko-toko bahan bangunan yang lain. Jangan terlalu mahal dan jangan terlalu murah gitu. Kayak kan tadi berbicara tentang cara pemasaran. Nah, terus Mas, kalau misalnya toko ini pernah bekerja sama nggak Mas? Kayak dengan seorang proyek ya, kayak ya distributor mengambil barang dari sini secara banyak gitu. Ya pernah ada sih Mas. Itu kayak mitra, biasanya saudara, kalau enggak ya inilah orang yang udah pernah langganan kesini ya. Jadi kalau udah tahu pelayanan mungkin udah jadi ya seperti langganan gitulah, bisa gitu Mas. Oh ya mas, kalau untuk ngebuat strategi toko ini supaya dipandang lebih unggul dibanding toko-toko lain itu gimana mas? Nah kalau untuk menjawab itu ya mungkin kita perkuat value-nya dari, mungkin ya itu tadi balik lagi ke kita servisnya, pelayanan kita seperti apa, nanti kita perbaiki lah. Terus barang nih, untuk masalah barang kan kadang orang beli kita barangnya nggak ada, maksudnya kita habis atau kita nggak punya produk, nah itu kita perbaiki. Maksudnya kalau bisa ya stok barang, maksudnya barang yang konsumen butuhkan tuh kita selalu pasti ada gitu. Itu terus ya itu masalah harga. Sekarang ini toko bahan bangunan udah banyak banget ya, jadi kita bersaing itu juga harganya nggak bisa kita cari untung yang banyak. Apakah waktu pandemi COVID-19 pada tahun 2020 kemarin, apakah ada kayak sesuatu yang menimbulkan sebuah pembelian di sini itu menurun? Kalau untuk pandemi kemarin itu tahun 2020 ya khususnya itu sebenarnya tidak ada ya. Ini kan tokonya basicnya bahan bangunan, bahan material, nggak ada hubungannya dengan kayaknya konsumer gitu. Jadi kemarin itu alhamdulillah ya
inilah masih bisa jalan seperti normalnya. Tapi kan kayak di sini kayak ada barang-barang yang diimpor dari luar negeri, Mas. Oh, barang yang kami jual kemungkinan ada ya Mas, tapi kan ini iya ada. Ah, kan yang marah ketika di pertanyaan Mas Maul tadi tentang COVID-19, pas barang itu diimpor, apakah ada kendala dalam pengirimannya? Oh, untuk kendala nggak ada Mas, itu kan kalau barang impor kan kita ambilnya dari distributor ya, kita nggak langsung tangan pertama dari importir dari luar negeri, jadi kita bisa jadi tangan kedua atau tangan ketiga yang menerima dari distributor, jadi nggak ada kendala untuk itu. Di sini tuh ada barang-barang apa aja, Mas? Ya untuk toko bahan bangunan barangnya pada umumnya sama lah ya, kita jual kayak bahan-bahan mentah seperti semen, terus kalsit, mil, terus besi batangan, besi konstruksi buat konstruksi itu, terus kayak apa ya, buat perlengkapan rumah kayak kunci, pegangan, pintu kayak gitu ya, seperti ini kayak asbes, banyak sih Mas. Untuk bahan-bahannya biar lebih jelas nanti kami akan mereview toko ini. Boleh kah, Mas? Ya, boleh. Boleh. Kita masih dalam pertanyaan tadi, Mas. Jadi apakah ada pesan untuk anak muda yang ingin memulai Ya, sebenarnya kalau saya sekalian kita sudah proses dari sini kami kalau sebenarnya untuk itulah pertanyaan dari kelompok kami. Apakah dan sekian pertanyaan atau wawancara dari kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam video kami, yang mana masih sama-sama dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum.